Dalam suatu sistem kesetimbangan, apabila diberikan suatu benda, maka akan menyebabkan kesetimbangan tersebut bergeser atau kehilangan kesetimbangannya. Untuk mengurangi akibat dari benda tersebut, kesetimbangan harus bergeser untuk membentuk suatu kesetimbangan yang baru. Hal inilah yang disebut dengan asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier menyebutkan bahwa jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Benda yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaruh dari faktor konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Sekarang, mari kita perhatikan suatu sistem kesetimbangan berikut. Apabila jumlah A dan B ditambah, maka jumlah pereaksi akan bertambah. Untuk menguranginya, maka C dan D dibentuk, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, atau dapat disimpulkan jika konsentrasi reaktan ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau kanan. Begitu juga sebaliknya. Hal inilah merupakan pergeseran kesetimbangan oleh faktor konsentrasi. Lalu, bagaimana jika C dan D ditambah? Apa yang akan terjadi terhadap kesetimbangan tersebut? Selanjutnya, kita lihat pada sistem kesetimbangan berikut. Saat tekanan dinaikkan, maka volume akan berkurang. Sebaliknya, jika tekanan diturunkan, maka volume akan bertambah. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle yang menyebutkan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik, dan ini hanya berlaku untuk sistem gas karena zat padat dan cair susah untuk dimampatkan. Kita lihat dalam suatu reaksi 1 mol gas A ditambah 2 mol gas B akan menghasilkan reaksi kesetimbangan dengan 1 mol gas C dan 1 mol gas D. Dalam reaksi tersebut, apabila tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, yaitu menuju total mol yang lebih kecil, di mana total mol produk yang berisi 2 mol, sedangkan preaksi berisi 3 mol. Pada saat tekanan diturunkan, volumenya akan lebih besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah total mol yang lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika tekanan dinaikkan, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang dinamakan pergeseran kesetimbangan oleh faktor tekanan dan volume. Faktor yang selanjutnya dalam suatu kesetimbangan juga dipengaruhi oleh kenaikan suhu dan penurunan suhu. Saat suhu dinaikkan, akan membutuhkan energi, dan saat suhu diturunkan akan melepaskan energi. Apabila ada reaksi eksoterm, yaitu 2 mol A ditambah dengan B menghasilkan C dan D, mempunyai delta H negatif 75 kJ. Tanda negatif pada reaksi ini menunjukkan reaksi tersebut melepaskan energi. Pada saat suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi endotherm. Saat suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau reaksi exotherm. Untuk reaksi endotherm dengan delta H positif yang berarti membutuhkan energi, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau reaksi endotherm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri
atau reaksi eksoterm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suhu dinaikkan atau adanya penambahan kalor, maka sistem akan menyerap kalor. Kesetimbangan akan bergeser ke arah endotherm. Sedangkan bila suhu diturunkan, maka sistem akan membebaskan kalor atau melepas kalor. Kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Hal inilah yang dinamakan pergeseran kesetimbangan oleh faktor suhu.